Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Prima Satya, Stambu 023 2021 0117. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas materi setelah MIT nih teman-teman. Jadi ini merupakan kuis dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 di semester genap ini teman-teman. Nah, setelah MIT ada beberapa materi yang diberikan kepada kami. Ada 3 bab yang diberikan di kelas kita yang pertama adalah bab 8, di mana bab 8 tersebut membahas tentang aset tak berwujud dan aset sumber daya manusia. Kemudian ada masuk ke bab 9 yang membahas tentang kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Nah, kemudian bab 10 yang membahas tentang kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang, teman-teman. Nah, di sini di video saya kali ini saya akan membahas sepengetahuan saya apa itu sebenarnya arti dari bab-bab tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita pertama membahas di bab 8 nih teman-teman, tentang aset tak berwujud dan aset sumber daya alam. Nah, kemudian apa sih aset tak berwujud itu? Nah, di sini dikatakan bahwa aset tak berwujud adalah aset tetap non moneter yang tidak memiliki wujud fisik. Nah, artinya dalam hal ini aset tak berwujud ini ia merupakan aset non moneter, tetapi aset tersebut kita tidak bisa lihat secara fisik, teman-teman. Tetapi aset tersebut ada. Nah, wujudnya itu biasanya dalam bentuk kontrak atau lisensi atau hibah yang diberikan dari pemerintah atau akuisisi perusahaan dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya aset tak berwujud ini merupakan suatu kontrak yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan lain yang kepada sebuah perusahaan, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus paham bahwa aset tak berwujud ini tidak bisa kita lihat dalam bentuk fisik, tetapi dia dalam bentuk yang tak berwujud, seperti itu teman-teman. Kemudian aset sumber daya alam ini, aset sumber daya alam ini yang aset yang berasal dari hasil bumi seperti besi, kemudian nikel, kemudian emas dan lain sebagainya, dan aset ini merupakan aset yang berasal dari sumber daya dari hasil bumi, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah keteridentifikasiannya, kemudian pengendaliannya, dan terakhir adalah manfaat di masa depan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada bab 9 nih teman-teman. Bab 9 itu mengenai tentang kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini biasa kita artikan dalam kewajiban perusahaan yang jangka waktunya selama 1 tahun, teman-teman. Jadi ketika sebuah perusahaan memiliki kewajiban atau utang, maka utang tersebut jatuh tempo selama 1 tahun, teman-teman, tidak boleh lebih. Nah, itu yang dapat dikatakan sebagai kewajiban lancar atau utang jangka pendek, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk pada bab 10 nih teman-teman. Bab 10 ini membahas tentang uh, kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang ini kebalikan dari kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, teman-teman. Nah, arti dari kewajiban tidak lancar ini adalah di mana sebuah perusahaan memiliki utang atau kewajiban yang jatuh tempo atau jangka pembayarannya itu lebih dari 1 tahun, seperti itu teman-teman. Jadi ketika perusahaan melakukan membuat sebuah utang dan jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, itulah yang dinamakan dengan kewajiban tidak lancar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah beberapa pembahasan setelah MIT di semester 2 kali ini, teman-teman. Jadi ada 3 bab yang kita bahas, yaitu yang bab 8, bab 9, dan bab 10, di mana bab 8 itu membahas tentang aset tak berwujud dan aset sumber daya alam. Kemudian bab 9 mengenai kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek. Kemudian ada namanya bab 10, bab terakhir itu kita membahas tentang kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang, teman-teman.
teman-teman. Jadi itu saja video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.